Aplikasi dalam sensor gas, ini adalah material, zirkonia oksida. Nah, material ini adalah, material yang digunakan dalam sensor oksigen untuk mengukur konsentrasi oksigen dalam gas terutama di industri otomotif. Misalnya pada sistem kendaraan emosi, misalnya sistem kontrol emisi kendaraan. Nah, pengaruhnya itu dapat meningkatkan kemampuan sensor oksigen untuk mendeteksi perubahan konsentrasi oksigen dengan cara memperbaiki konduktivitas ionik. Semakin baik distribusi vakansi oksigen, maka semakin sensitif dan akurat sensor oksigen tersebut dalam mengukur variasi konsentrasi oksigen di dalam gas. Selanjutnya aplikasi dalam superkapasitor dan kondensator. Nah, material keramik konduktor ion juga digunakan dalam aplikasi superkapasitor dan kondensator ionik yang digunakan untuk menyimpan dan melepas energi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, pengaruhnya adalah contoh adalah cacat titik dalam material barium, strontium, titanat atau BST dapat meningkatkan kemampuan material untuk menyimpan ion dan melepaskannya dengan cepat. Vakansi oksigen misalnya dapat memperbaiki konduktivitas ionik dan meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Aplikasi dalam sistem penyimpanan energi. Material keramik konduktor ionik juga digunakan dalam teknologi baterai solid state dan sistem penyimpanan energi berbasis ion lainnya. Dalam aplikasi ini, kemampuan material untuk menghantarkan ion secara efisien sangat penting untuk kinerja baterai dan efisiensi sistem penyimpanan energi. Nah, pengaruhnya dengan mengontrol cacat titik dalam material elektrolit seperti zirconia oxide atau lipon, lithium phosphorus oxynitrit, sangat penting untuk mencapai konduktivitas ionik yang optimal. Vakansi dan pengaturan cacat lainnya dapat mempengaruhi laju pergerakan ion dan elektrolit dan mempengaruhi umur panjang serta efisiensi baterai atau sistem penyimpanan energi. Material keramik untuk aplikasi suhu tinggi. Nah, material keramik untuk aplikasi suhu tinggi seringkali dipilih karena ketahanan mereka terhadap suhu tinggi, korosi, dan deformasi mekanik. Beberapa material keramik yang umum digunakan adalah aplikasi suhu tinggi meliputi alumina, silika, zirkonia, karbon, dan komposit berbasis karbon, titanium oksida, dan magnesia. Di mana alumina itu adalah suatu keramik yang diaplikasikan suhu tinggi dan memiliki titik leleh yang sangat tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi dan korosi. Kalau silika itu digunakan pada suhu tinggi untuk aplikasi pembangkit listrik dan furnace karena ketahanan terhadap oksidasi dan sifat isolasi termalnya. Sedangkan untuk zirkonia, zirkonia yang stabil dengan dopan yttrium banyak digunakan pada suhu tinggi dalam aplikasi seperti pelapis turbin gas dan dalam SOFC. Nah, untuk karbon dan komposit berbasis karbon biasanya dia tahan terhadap temperatur tinggi, kemudian digunakan sebagai komponen pesawat ruang angkasa karena ketahanan terhadap suhu tinggi dan kekuatan mekaniknya. Sedangkan untuk TiO2 dan MgO sering digunakan dalam aplikasi suhu tinggi karena ketahanan terhadap kerusakan akibat suhu ekstrim. Nah, kemudian pengaruh cacat terhadap keramik suhu tinggi. Yang pertama adalah ketahanan terhadap kerusakan termal. Keramik pada suhu tinggi harus mampu mengatasi siklus pemanasan dan pendinginan tanpa mengalami deformasi dan retak. Cacat titik yang terkendali seperti vakansi oksigen dapat meningkatkan stabilitas struktur kristal, mengurangi stres termal, dan meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan termal. Kemudian peningkatan kekuatan dan kekerasan. Pengendalian cacat titik pada material keramik dapat memperbaiki kekuatan dan ketahanan keramik, terutama pada suhu tinggi. Sebagai contoh, penambahan dopan tertentu atau kontrol distribusi dislokasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap deformasi plastis dan meningkatkan umur material. Kemudian ketahanan terhadap oksidasi. Banyak material keramik suhu tinggi digunakan dalam lingkungan oksidatif. Cacat titik seperti vakansi oksigen dapat mempengaruhi laju oksidasi material dan ketahanannya terhadap korosi oksidatif. Oleh karena itu, pengendalian cacat titik sangat penting untuk meningkatkan ketahanan material terhadap oksidasi pada suhu tinggi. Aplikasi material keramik untuk suhu tinggi dengan kontrol cacat titik. Yang pertama, aplikasi di turbin gas dan komponen pesawat ruang angkasa. Dan cacat titik ini biasanya adalah dalam zirkonia oksida seperti vakansi oksigen atau dopan yttrium untuk meningkatkan ketahanan material terhadap degradasi termal dan memungkinkan material bertahan pada suhu tinggi. Nah, kemudian aplikasi untuk SOFC
Itu, material yttrium stabiler zirconia memungkinkan pergerakan ion oksigen yang lebih mudah. Nah, ini dikontrol untuk mempertahankan kestabilan material pada suhu tinggi dan meningkatkan efisiensi sel bahan bakar. Aplikasi dalam isolator termal dan pelapis. Nah, pengaturan vakansi dan intersisi dalam material keramik dapat meningkatkan ketahanan terhadap panas dan memperbaiki kestabilan struktural pada suhu tinggi. Dalam aplikasi pelapis termal, material yang stabil dan tahan suhu tinggi sangat dibutuhkan untuk melindungi komponen dari degradasi akibat suhu yang ekstrim. Baik, eee, brik eee berikut apa yang telah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat materi yang telah saya berikan. Semoga, teman-teman mendapatkan insight dari presentasi saya. Saya tutup, wassalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera.